رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. Hadirin jamaah Majlis Memba'us Salihin yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga turunnya hujan pada saat ini merupakan tanda bukti Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh ulama-ulama kita terdahulu bahwasanya apabila kita berdoa atau mulai suatu ibadah, zikir, sholawat dan lain sebagainya, kemudian turun pada waktu itu hujan, itu insyaallah merupakan tanda dikabulkannya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah golongan orang-orang pilihan yang Allah pilih, dan golongan tersebut adalah golongan yang paling sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu kisah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bertawaf di Ka'bah. Beliau bertawaf, kemudian beliau menyaksikan seorang pemuda bertawaf juga di depan beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian pemuda ini terdengar membaca yang bukan bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala bertawaf, biasanya orang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa-doa lainnya. Tapi pemuda ini selalu tatkala dia bertawaf, dia memanjatkan doa Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Terus itulah yang diulang-ulang oleh pemuda tersebut. Artinya, ya Allah, jadikan aku sebagai golongan hamba-hambamu yang sedikit. Kemudian setelah selesai tawaf, dipanggil pemuda ini oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai pemuda, kemarilah. Aku ingin bertanya kepadamu. Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau akan tanyakan kepadaku? Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, wahai pemuda, kenapa tatkala engkau bertawaf tidak membaca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, tapi engkau membaca Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku golongan hamba-hambamu yang sedikit. Kemudian dengan bijak pemuda itu mengatakan, apakah engkau lupa wahai Amirul Mukminin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahumma ij'alni wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur, dan aku mohon kepada Allah agar dijadikan hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukurnya kepada Allah, berarti dia dipilih oleh Allah, dan insya Allah Allah akan menempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, ya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah adalah golongan orang-orang yang sedikit. Karena manusia sudah sifat dan tabiatnya, ya, seperti malam ini, ya, kita diberikan rahmat oleh Allah berupa hujan. Ya. Ini ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Kita dikasih panas, protes. Dikasih hujan terus, protes. Panas,
nggak hujan-hujan, ya gerah, AC nyala terus, bayar listriknya mahal. Kalau sudah hujan terus, masya Allah hujan terus, pakaian gak ada yang kering. Makanya sifat manusia itu betul-betul ya kurang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah berarti betul-betul hamba itu adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya hadirnya kita di tempat ini dengan niatan juga dan termasuk insya Allah golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin. Karena apa? Karena kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kenikmatan mata, kenikmatan mulut, kenikmatan kaki. Kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah tempat yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat diturunkannya ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barokah, rahmat dan ridhonya Allah itu tidak mungkin turun di kafe, turun di mall, turun di diskotik dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah turun tatkala tempat itu disebutkan namanya Allah. Hati kita bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat seperti inilah tempat yang diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di tempat ini ya dalam rangka bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah manfaat salihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita memasuki atau masih berada di awal bulan Sya'ban. Ya. Awal bulan Sya'ban yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Karena pada bulan ini diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna, memakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini ya di dalam bahasa Arab dikatakan yufidul istimrar, berarti terus menerus dan tidak bakal putus. Berarti Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad secara terus menerus, nggak putus-putus. Karena solawatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Dan baginda Nabi Muhammad seperti kita ketahui dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala putus salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad, berarti putuslah rahmatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, dan putusnya rahmatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad juga putusnya rahmat baginda Nabi Muhammad kepada kita. Maka apa yang terjadi? Na'udzubillah, bencana, bala, mungkin bahkan kiamat akan datang ke tengah-tengah kita. Na'udzubillah. Maka dari itu salawatnya Allah Subhanahu wa taala yang berupa rahmat untuk baginda Nabi Muhammad yang diteruskan kepada kita, ini adalah ya fadilah, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salamlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad dengan salawat yang banyak. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, mereka termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada seorang wali pun, tidak ada seorang wali daripada walinya Allah yang mempunyai kedudukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali dia adalah orang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban ini juga ya
seperti kebiasaan kita, ya ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, apalagi pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ditutupnya buku amal ibadah kita yang 1 tahun, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sebetulnya laporan amal ibadah kita kepada Allah ini yang dilaporkan oleh malaikat, bukan hanya setahun sekali, bukan. Tapi ada laporan harian. Kapan laporan harian? Waktu maghrib dan waktu subuh. Tatkala malaikat-malaikat Allah yang menjaga manusia ganti shift. Shift malam, tatkala subuh ganti dengan shift subuh, diteruskan sampai maghrib. Ya, yang malam lapor kepada Allah tatkala ganti shift. Kemudian sorenya maghrib, yang tugas siang hari lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal ibadah kita. Itu laporan harian kepada Allah. Jadi jangan anggap amal ibadah kita ini tidak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah kita 1 hari 2 kali dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan kita meludah saja itu dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena semua waktu yang Allah berikan kepada kita ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu misalnya mulai zuhur sampai asar, ya, berapa jam? 3 jam misalnya. Apa yang kamu gunakan? Apakah ibadah kepada Allah? Apakah gunakan untuk mengaji? Ataukah sholawat kepada Allah? Ataukah bengong, hilang waktu itu begitu saja? Atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Itu bakal dipertanggungjawabkan detik demi detik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu laporan amal secara mingguan, secara harian. Ada laporan amal secara mingguan. Kapan? Tatkala malam Jumat atau hari Kamis, amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu laporan mingguan, rekap amal mingguan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum dilaporkan kepada Allah, bagi Nabi SAW mohon kepada Allah agar amal ibadah kita setiap minggunya dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala baginda Nabi Muhammad melihat amal ibadah kita bagus, si fulan umatnya baginda Nabi Abdullah misalnya 1 minggu amal ibadahnya penuh, maka tersenyum baginda Nabi SAW. Kemudian ada namanya siapa? Fulan 1 minggu amal ibadahnya disodorkan, dilaporkan kepada baginda Nabi SAW. Tatkala penuh dengan maksiat, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Menangis baginda Nabi SAW dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kita menjadi orang-orang yang membuat baginda Nabi Muhammad senang, ataukah kita ingin menjadi orang-orang yang selalu membuat menangis baginda Nabi Muhammad SAW? Tergantung kita. Kalau seandainya kita selalu membuat nangis baginda Nabi Muhammad, bagaimana atau di mana muka kita tatkala kelak di akhirat kita memohon syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Malu kita membuat senyum baginda Nabi Muhammad, tidak selalu menyakiti hatinya baginda Nabi Muhammad, tahu-tahu minta syafaat daripada baginda Nabi Muhammad. Malu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ya hadirin, mari insyaallah dengan adanya majlis Mambaus Shalihin ini kita bisa menggembirakan baginda Nabi Muhammad, bisa membuat senyum baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pelaporan amal ibadah secara tahunan. Kapan? Nanti malam nisfu Sya'ban, malam 15 daripada bulan Sya'ban. Ya. Kenapa malam 15 bulan Sya'ban ini kita juga dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, untuk membaca Yasin 3 kali. Ya, mohon dengan niatan yang pertama agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasin kedua diniatkan agar kita diberikan rizki yang banyak untuk bekal ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga niat Yasin, baca Yasin yang ketiga dengan niatan agar kita kelak dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Kadang ada saudara kita nanya, apa atau mana dalilnya baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban? Pernah ada yang bertanya demikian sama saya. Kemudian saya jawab, kalau kamu cari dalilnya baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, semua kitab hadis kamu baca sampai botak nggak bakal ketemu. Tidak ada dalilnya. Ya, baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban nggak ada dalilnya. Tapi itu adalah kecerdasan daripada ulama kita. Ulama-ulama ahli sunnah ini cerdas-cerdas. Imam Syafi'i, ya, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan imam-imam lainnya. Mereka mempunyai otak yang sangat cerdas, sehingga bisa mereka menggabungkan dua fadilah amal dijadikan menjadi satu. Apa dua fadilah amal tersebut? Kata baginda Nabi, kita disunnahkan, dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita hidupkan dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian dalilnya baca Yasin, Yasin 5 quri'alahu. Yasin itu tergantung niatan kita membacanya. Kita niat panjang umur, dipanjangkan umur, insya Allah dikabulkan hajat kita. Kita niat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita niat dibanyakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dibanyakan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, fadilah Yasin dan juga fadilah malam nisfu Sya'ban dijadikan menjadi satu oleh ulama kita, sehingga kita dianjurkan untuk baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau dalil secara langsung tidak ada, tapi ini penggabungan dalil oleh ulama-ulama kita karena kejeniusan beliau-beliau yang memimpin, yang menjadi panutan kita, yaitu para ulama-ulama kita. Hadirin, ya, jamaah Manba'us Shalihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga, ya, bulan Sya'ban ini kita juga harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, yang mana di bulan Ramadan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keistimewaan kepada kita. Allah mengobral pahala-pahala untuk kita, umatnya baginda Nabi Muhammad. Siapa yang mau, ya, mengambil fadilah-fadilah tersebut, maka dia akan bahagia. Dia akan memanen banyak pahala tatkala dia keluar daripada bulan Ramadan, dan dia akan menang tatkala hari Idul Fitri. Tapi kalau orang tidak mau mengambil keuntungan, ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan, maka dia akan merugi, naudzubillah. Makanya di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang keluar daripada Ramadan, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi bulan Ramadan ini dengan betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas kita tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bulan Ramadan, ya, maksiatnya nambah. Biasa catur, ya, bulan Ramadan tambah, bukan catur aja, tambah tigernya, tambah bir bintangnya. Naudzubillah. Jangan. Kita tingkatkan ibadah kita. Boleh main catur bulan Ramadan, tapi baca sholawat sambil tasbih. Nah, itu bagus. Nggak apa-apa main catur. Ayo, yang kalah main catur misalnya, yang kalah baca sholawat, hadiahkan kepada saya 100 atau 1000. Nah, itu bagus baru. Boleh main caturnya, nggak sia-sia. Kita isi kekosongan waktu itu dengan main catur, tapi bersolawat kepada baginda Nabi. Nggak sia-sia. Tapi kalau hanya begitu saja, hanya ngopi sambil merokok, sambil main catur, sia-sia waktu kita. Berapa banyak waktu kita yang kita hilangkan begitu saja. Kita sia-siakan begitu saja. Padahal waktu itu apabila sudah ditinggalkan, maka tidak akan kembali. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan dihukum oleh waktu tersebut. Al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'ak, kata orang Arab. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak memotong, ya,
waktu tersebut, maka kamu akan dipotong oleh pedang itu, oleh waktu tersebut. Kamu akan menyesal. Dan sedangkan yang sudah lewat waktu tidak akan kembali. Lan tarji'al ayyamul ladzi madat. Ya, waktu itu tidak bisa kembali. Nasi sudah jadi bubur, nggak bisa jadi beras lagi. Itu ibarat waktu. Maka dari itu mari ya, kita persiapkan diri kita di bulan Sya'ban ini untuk bisa memanfaatkan waktu sehingga kita terbiasa nanti di bulan Ramadan kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, karena kami masih sering melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Kami masih sering meninggalkan perintah-perintahmu ya Allah. Kadang kami sering meninggalkan salat ya Allah, kadang kami telat di dalam salatnya ya Allah. Kadang kami masih tidak khusyuk di dalam salat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka dari itu ya Allah, berkat apa yang kami baca pada malam hari ini ya Allah, asma-asmamu yang bagus ya Allah, Asmaul Husna, dan juga Maulid Nabi Muhammad, tawassul kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, Engkau terima taubat kami ya Allah pada malam hari ini yang penuh dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, ampunilah juga keluarga kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, handai tolan kami ya Allah, semua saudara-saudara kami ya Allah, dan khususnya kedua orang tua kami ya Allah, yang mana mereka sangat berjasa kepada kami ya Allah. Apabila mereka masih hidup ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah, berikan mereka husnul khatimah ya Allah, berikan kami anugerah untuk bisa berbakti kepada keduanya ya Allah. Mereka sangat berjasa kepada kami ya Allah. Ayah kami yang membesarkan kami ya Allah, ibu kami yang mengandung kami ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami ya Allah, berjuang antara hidup dan mati ya Allah. Mereka beliau yang menyusui kami ya Allah, ibu kami yang menyuapi kami ya Allah, sampai kami tumbuh seperti sekarang ini ya Arhamar Rahimin. Maka dari itu ya Allah, kami tidak bisa membalas jasa mereka ya Allah, kecuali kami hanya bisa mendoakan mereka ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, di sisa umur kami ini ya Allah, berilah kami taufik ya Allah, agar kami bisa memanfaatkan waktu ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah, sebagai bekal untuk kami tatkala kami menghadap-Mu ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, apabila kami kelak ditakdirkan wafat ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam membawa iman kepadamu ya Allah, dengan dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad ya Allah, bisa mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Arhamar Rahimin. Dan apabila kami kelak dimasukkan ke alam kubur ya Allah, jadikan kubur kami terang benderang ya Allah, jadikan kubur kami luas ya Allah, jadikan kubur kami penuh dengan kecerahan ya Arhamar Rahimin. Dan tatkala kelak kami dibangkitkan ya Allah, bangkitkan kami bersama rombongannya baginda Nabi Muhammad ya Allah, bersama rombongan Syekh Abdul Qadir Jilani ya Allah, bersama di bawah bendera Syekh Abdul Qadir Jilani dan di bawah bendera baginda Nabi Muhammad ya Arhamar Rahimin. Ikut bersama rombongan beliau ya Allah, ikut bersama rombongan baginda Nabi Muhammad ya Allah, meminum air telaga kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad ya Allah, bisa menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami selamat ya Allah di surga-Mu ya Allah, bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kami anugerah ya Allah untuk bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad di dunia sebelum kami memandang beliau di akhirat ya Allah. Berikan kami mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah, berikan kami mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah, kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah, kami rindu ya Allah, rindu kami sangat dalam dari lubuk hati kami ya Allah. Kami ingin sekali berjumpa memandang wajah baginda Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala, ولك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أنعمت به وعليك. نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, ونستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Kurang lebih saya mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.